Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan, aku Sandi Sanjaya. Dan di video kali ini aku akan sedikit membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi atau yang biasa disebut juga dengan kurikulum tahun 2004. Nah, buat teman-teman yang udah pengen tahu informasinya seperti apa, kita langsung aja ke videonya yuk. Apa itu KBK? KBK adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini sudah mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2004. Dan sebenarnya kurikulum ini adalah kurikulum pengganti dari kurikulum 1994. Namun, dari kedua kurikulum tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan, melainkan hanya terletak pada bagaimana cara anak belajar di dalam kelas. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ini adalah suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama adalah pemilihan kompetensi yang sesuai, yang kedua yaitu spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan yang terakhir ada pengembangan pembelajaran. Selanjutnya, KBK juga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menekankan pada keterampilan kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Dan yang terakhir yaitu kegiatan belajarnya menggunakan pendekatan dan metode yang variasi. Berarti, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang mengandung unsur edukatif. KBK juga memiliki tujuan utama, yaitu memandirikan atau memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Selanjutnya, ada implikasi pelaksanaan KBK. Yang pertama, ada penyusunan pedoman pengembangan silabus bagi direktorat dan penyusunan silabus bagi daerah atau sekolah yang akan dijelaskan sebagai berikut. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah berkewajiban untuk menyusun pedoman pengembangan silabus yang akan dijadikan acuan oleh guru-guru dalam menyusun silabusnya. Yang pertama, mengkaji KBK dengan seksama untuk diterjemahkan dalam bentuk silabus. Yang kedua, mensosialisasikan silabus yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerahnya masing-masing. Dan yang terakhir, memantau penyusunan dan implementasi silabus di tingkat kabupaten atau kota. Nah, selanjutnya ada acuan penyusunan silabus bagi daerah atau sekolah. Yang pertama, membuat rambu-rambu pengembangan silabus yang sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Yang kedua, membuat tim pengembangan silabus pada tingkat sekolahnya masing-masing. Dan yang terakhir, memfasilitasi kebutuhan guru-guru dalam menyusun silabus. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa KBK ini adalah kurikulum yang menciptakan lulusan yang kompeten dalam membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan kurikulum ini merupakan suatu sistem kurikulum nasional yang mengakomodasikan berbagai kebutuhan tingkat nasional, daerah, dan sekolah, serta dapat diperkaya untuk kepentingan global. Sebagai suatu sistem, kurikulum berbasis kompetensi merupakan standar kompetensi nasional. Dikarenakan selama ini telah terjadi kecenderungan dalam memberikan makna mutu pendidikan yang hanya dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik atau lebih khususnya lagi adalah aspek kognitif. Nah teman-teman, itulah sedikit pembahasan tentang kurikulum berbasis kompetensi atau